Pada Januari 1996, Charles O'Rear, iya itu namanya, sedang menyetir mobil dari rumahnya di Napa Valley, California untuk mengunjungi pacarnya di kota San Francisco. Dia rutin mampir setiap Jumat sore, tapi kali ini dia mengambil salah satu foto yang paling banyak dilihat dalam sejarah. Charles bekerja sebagai fotografer National Geographic selama 25 tahun. Saat itu dia sedang mengumpulkan bahan untuk sebuah buku. Mungkin itu sebabnya dia tak bisa begitu saja melewati jalan berliku, kebun anggur yang matang, dan ladang hijau yang subur. Dia cuma mengambil 4 frame dan menggunakan kamera film. Dia menamai foto itu Bukit Hijau Bukolik dan mengirimkannya ke Westlight, sebuah agen foto stok. Beberapa tahun kemudian, Microsoft menemukan dan sangat menyukai foto itu sehingga mereka memilihnya sebagai wallpaper sistem operasi baru mereka, Windows XP. Mereka ingin memiliki semua hak foto itu, jadi mereka menawarkan O'Rear sejumlah uang yang lumayan tinggi dan dia masih tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya berdasarkan perjanjian kerahasiaan mereka, tapi dia mengatakan itu adalah pembayaran terbesar kedua yang pernah dilakukan kepada seorang fotografer untuk satu foto. Kurir dan layanan pengiriman menolak mengambil film berisi foto itu setelah tahu berapa nilainya. Jadi, Microsoft membelikan Charles tiket ke Seattle dan dia mengirimkan film aslinya ke kantor mereka secara pribadi. Mereka secara resmi menamainya ulang menjadi Bliss dan sisanya adalah sejarah. Beberapa orang skeptis soal foto ini karena tampak terlalu hijau dan cerah dibandingkan dengan yang kamu lihat di kehidupan nyata. Banyak orang pergi ke tempat itu tapi tak melihat pemandangan yang sama. Sang fotografer menjelaskannya sebagai efek film dan bukan penggunaan Photoshop atau editor lainnya. Kalau ingin melihatnya sendiri, kamu harus naik Highway 12 dari Napa ke Sonoma, jaraknya sekitar 1,5 km setelah melewati Domain Carneros, sebuah kilang anggur dan rumah bangsawan. Karena jalannya sangat padat, sebaiknya kamu memarkir di kota dan berjalan ke sana. Dan yap, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat Charles ke sana. Hujan di bulan Januari membuat pemandangannya terlihat paling cerah. Istirahat makan siang paling terkenal dalam sejarah didokumentasikan pada tahun 1932. 11 pekerja sedang menikmati makanan mereka di atas balok lintang pada ketinggian 260 meter di atas kota New York. Foto itu menjadi sangat populer sehingga beberapa orang mengklaimnya sebagai karya mereka. Foto ini dibuat sebagai bagian dari kampanye promosi kompleks pencakar langit dan ada lebih dari satu fotografer yang bekerja di sana hari itu. Versi resminya diambil oleh Charles C. Ebbets. Orang-orang di foto itu bukan model profesional, melainkan pekerja besi sungguhan di lantai 69. Mereka sedang menyelesaikan pembangunan gedung 30 Rockefeller Plaza di Manhattan dan bukan Empire State Building seperti yang dikira banyak orang. Foto yang diambil selama masa depresi hebat ini menjadi salah satu simbol kota dan ketahanan Amerika. Proyek konstruksi ini mempekerjakan sekitar 250.000 orang. Upahnya lumayan untuk masa itu, tapi sangat berisiko. Foto tersebut telah mengilhami banyak foto serupa lainnya dengan pekerja besi menyeimbangkan diri dan bersantai di ketinggian yang mengerikan. Ups, aku nggak ikut aja deh. Ratusan orang mengunjungi Abbey Road di London setiap hari untuk meniru foto ikonis The Beatles yang diambil pada bulan Agustus 1969 ini. Ide foto itu berasal dari Paul McCartney yang bahkan membuat sketsanya. Pengambil gambar aslinya adalah seorang fotografer asal Skotlandia, Ian Macmillan, dan dia hanya punya waktu 10 menit untuk memotret. Dia harus menaiki tangga di tengah jalan dengan lalu lintas yang diblokir. The Beatles harus menyeberang jalan 6 kali hingga kaki mereka sejajar sempurna. Kondisi mereka sedang kurang baik pada saat itu dan berpisah beberapa minggu kemudian. Foto tersebut kemudian menjadi sampul album terakhir mereka yang bertajuk Abbey Road. Sang fotografer tetap bersikap sederhana tentangnya dan bahkan tak menganggap sebagai foto terbaiknya. Banyak fotografer berbakat diundang ke perayaan ulang tahun ke-72 Albert Einstein. Hanya satu dari mereka, Arthur Says, yang berhasil menangkap sisi lucu sang ilmuwan pemenang hadiah Nobel ini. Sebuah foto yang banyak orang menyebutnya sebagai lidah Einstein. Einstein sendiri sangat menyukai foto itu sehingga dia meminta United Press International untuk memberinya 9 salinan foto itu untuk keperluan pribadi. Di
Armstrong bukan cuma manusia pertama yang berjalan di bulan, tapi juga manusia pertama yang melakukannya dengan ditemani kamera. Itu sebabnya Man on the Moon yang terkenal yang bisa kita lihat di dalam foto adalah sang anggota kru kedua, Buzz Aldrin. Armstrong berada di depannya dalam beberapa sentimeter dan menit, tapi Aldrin mencatat sejarah dalam foto, menuruni tangga modul bulan, dan memberi hormat pada bendera Amerika. Lengannya ditekuk dalam posisi yang aneh karena dia mungkin melihat daftar periksa di pergelangan tangannya. Kamu bisa melihat Armstrong, modul bulan, dan bayangan Aldrin di pantulan kaca pelindungnya. Kamera yang mereka gunakan di bulan, Hasselblad, diadaptasi untuk misi luar angkasa dan tidak punya jendela bidik. Para astronaut itu membawanya di dada mereka dan menekan shutternya dengan menebak apa yang akan mereka abadikan. Sebelum menjalankan misi, mereka berempat harus membawa pulang kamera ini untuk latihan. Mereka harus meninggalkan kamera itu di bulan untuk mengurangi berat saat mendarat. Satu-satunya barang yang mereka bawa kembali adalah film dengan gambar yang belum dicuci dan sekitar 23 kg batuan bulan. Foto luar angkasa terkenal lainnya, Pillars of Creation, diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop itu dikirim ke luar angkasa, tapi ternyata rabun jauh dan butuh beberapa tahun untuk diperbaiki. Akhirnya, pada tahun 1995, teleskop ini mampu menangkap nebula elang 6.500 tahun cahaya dari planet kita dengan bantuan para ilmuwan di bumi. Apa yang kamu lihat adalah 32 foto berbeda yang disatukan. Foto itu dengan jelas menunjukkan awan debu besar antar bintang yang masing-masing sepanjang 50 triliun kilometer. Ini disebut pilar penciptaan karena gas dan debunya sedang dalam proses menciptakan bintang baru. Apa kamu bisa menebak di harga berapa foto 99 cents karya Andreas Gursky terjual di pelelangan? Eits, jawabannya bukan 99 sen, melainkan 2,3 juta dolar, menjadikannya salah satu foto kontemporer termahal yang pernah ada. Sang seniman menyatukan banyak foto kecil yang diambilnya di 99 cents only store di Los Angeles. Hasil akhirnya terlihat seperti lukisan impresionis dengan skala yang sangat besar. Pada masa sebelum Photoshop, kamu harus ekstra kreatif untuk menghasilkan foto unik. Misalnya untuk menangkap monster Loch Ness yang tidak nyata di kamera. Marmaduke Wetherell, namanya bagus ya, pergi ke Skotlandia dalam misi dari London's Daily Mail. Dia membawa pulang beberapa foto jejak kaki di tepi danau. Ahli zoologi Museum Sejarah Alam dengan cepat menetapkan jejak kaki ini adalah milik kuda Nil. Jadi, jelas foto-foto itu bukan diambil di Skotlandia dan sang fotografer berbohong. Kemudian, Wetherell melangkah lebih jauh dan mengambil foto kapal selam mainan untuk membuktikan bahwa Nessie itu nyata. Dia bahkan menggunakan nama palsu untuk menandatangani foto terkenal di tahun 1934 itu. Padahal nama aslinya lebih bagus ya. Foto tertua yang masih ada saat ini diambil pada tahun 1826 oleh seorang penemu dan bukan seorang seniman. Aku kayaknya nggak usah nyebut nama orang ini deh. Semoga kalian paham alasannya ya. Tapi dia sedang bereksperimen dengan litografi, metode pencetakan saat kamu membuat gambar yang dibuat di atas batu menggunakan tinta berbasis minyak. Pencarian metode baru ini adalah awal dari dibuatnya perangkat bernama kamera obscura. Kamera ini menangkap dan memproyeksikan gambar yang diterangi matahari. Sang penemu sedang berlatih pada pemandangan di luar studionya di Prancis. Dia menggunakan pelat timah untuk menangkap dan menyimpan gambar pemandangan yang kasar, dan kamu masih bisa melihat beberapa bangunan di area miliknya dan pedesaan di sekitarnya. Sementara itu, pada suatu hari musim semi yang cerah di tahun 1839, seorang tukang semir datang ke tempat kerjanya di Boulevard du Temple di Paris. Maaf ya, aku nggak bisa bahasa Prancis. Udah tahu kan? Balik lagi, si tukang semir bahkan tidak bisa membayangkan bahwa bersama dengan salah satu pelanggannya hari itu, dia akan tercatat dalam sejarah sebagai manusia pertama yang difoto. Louis Daguerre memperbaiki lensanya di jalan dan mengekspos lembaran tembaga berlapis perak selama beberapa menit dan kemudian mencuci dan memperbaiki gambarnya dengan bahan kimia. Orang lain yang secara tak sengaja masuk ke sana kehilangan kesempatan untuk berada di foto karena kurang lama menetap di satu tempat yang sama.
Foto-foto karya Daguerre yang disebut daguerreotypes begitu tajam dan permanen, tapi tidak mungkin untuk dibuat kembali dan dicetak di kertas. Dia bisa saja menunggu iPhone ditemukan, tapi masih sekitar 150 tahun lagi. Jadi, jangan deh.